Chery akhirnya ngeluarin bos terakhirnya. Raja terakhir, Tiggo 9. Series Tiggo yang paling besar dan tentunya akan menjadi yang paling mahal serta menjadi Chery yang paling bertenaga dijual di Indonesia. Serius, kalau kalian sudah terkagum-kagum dan kaget, termasuk gue juga pas nyobain Chery Tiggo 8 CS1 kayak, wow, amazing. Oh my god. Pas keluar harganya, duar. Gila, 499 mobil kayak gitu. Gue kayak gak habis pikir, itu untungnya dari mana Chery ya? Nah, yang ini gue nggak tahu harganya berapa, cuma ini speknya imba banget. Dan kemarin gue pakai sekeluarga dari Jakarta ke Klaten, karena kemarin gue habis liburan ke Jakarta. Sebenarnya nggak liburan juga sih, karena orang tua gue masuk rumah sakit kemarin kan. Terus pulangnya pinjem ini gitu loh. Seru deh, pokoknya nanti terusin aja videonya karena seru banget. Kita akan bahas tentang mobil ini ya, karena ini mobil gila loh. Gue nggak tahu ya, di speknya tuh yang di launching itu bener-bener full speknya. Dan sekarang ini tanggal 13 Juli ya. Jadi mobil ini tuh kita pinjem, kita coba, kita tes, kita bikin videonya. Gue belum tahu harganya berapa. Cuma ngelihat dari Tiggo 8 CSA kemarin gitu ya, gue tuh mikirnya ini mobil nih kalau bukan Chery gitu ya, ini kelasnya tuh di 1 miliaran lebih ya. Even kalian tahu BMW X5 yang X40 M Sport harganya 2 miliar 5 juta. Figur akselerasinya sama, 0 ke 100 nya 5,4 detik di mobil yang segede gini, dan gue pakai emang kenceng banget. Dia punya 4 mesin, basically ya beneran 4 mesin. Mesin bensinnya 1, mesin listriknya 3. Tenaganya gede-gede semua. Mesin bensinnya 1500 cc turbo. Nih, bentar. Gua nggak hafal karena banyak banget gitu ya. Ngafalin susah. A few moments later. Nah, ini dia. Nih. Jadi, dia punya mesin bensin yang bisa bergerak hybrid paralel. Dan tenaganya mesin bensinnya itu 156 PS, torsinya 220 Nm. Terus dia ada satu mesin listrik yang nempel sama mesin bensinnya buat jadi generator. Itu 102 PS dan torsinya 170 Nm. Terus dia ada mesin listrik di bagian depan yang nggak berhubungan sama mesin bensinnya, jadi nggak jadi generator, cuma gerakin doang. 122 PS, 220 Nm. Dan terakhir, karena dia all wheel drive, dia punya penggerak di bagian belakang itu 238 PS dan 310 Nm. Jadi kalau di total ya, di total itu 618 PS, 920 Nm. Tapi cara menggabungkan tenaga mesin listrik dan mesin bensin itu nggak kayak gitu, nggak ditambahin, tinggal tambah aja gitu, nggak. Tapi dia harus masuk ke tempat dyno, terus digerakin, akhirnya keluarnya tenaga maksimalnya berapa? Tenaga maksimalnya di 395 PS dan torsinya 650 Nm. Jadi yang tadi gue bilangin BMW X5 tadi, yang X40 M Sport AWD, itu tenaganya kalah besar. Dia kan nggak nyampe 400 ya. 300 berapa gitu lupa. Ini hampir 400, benar-benar 395. Gila, gede banget tenaganya. Dan Chery lagi, gue tuh senyum-senyum karena wah, ini nggak mungkin dijual sama Chery harga 1M gitu. Dan dia dimensinya itu kelasnya tuh kayak Palisade atau mungkin Mazda CX-80 karena dia panjangnya 4,810, lebarnya 1,92 mm, gede. Tingginya 1,7 sekian. Dan kalau di foto, di video itu nggak kelihatan gede. Kenapa? Karena dia peleknya besar. Dia peleknya 20 inci. Pakai ban Kumho Exta ya. Desainnya bagus, tapi ini harusnya nggak perlu nih. Ada tulisan luxury teknologi di sini, harusnya nggak perlu ya. Biarin polos aja gitu. Kayaknya lebih bagus dibandingkan begini. Terus dalamnya juga rapi. Kita lihat ininya ya. Nah, mesinnya nih. 1500 cc turbo. Seperti apa? Tapi dia nggak di cover ya. Tetap kebuka gini aja. Kanan kiri udah pakai hidrolik. Rapi. Ada peredamnya di bagian atas. Dan mesin ini halus sekali. Nggak kelihatan kapan nyala, kapan berhenti. Ya, karena sama seperti Chery Tiggo 8 CSA. Yang udah beli Tiggo 8 CSA, coba komen di bawah. Coba komentar. Mesinnya halus kan? Nggak kerasa kapan nyala, kapan mati. Dia sama kayak mesin Tiggo 8 CSA. Dia pakai dual mesh flywheel. Ya, sama.
di sebelah kiri kanannya itu engine mountingnya dia pakai hidrolik. Udah gitu, dia tuh waktu gua bawa di tol, kedap sekali ini mobil. Karena bukan cuma bodinya tebel, kaca double glass, dan peredamannya bagus khas mobil-mobil Chery. Dia juga pakai noise cancelling. Jadi si speakernya itu, dia ngambil mikrofon dari luar, terus dari speaker dalam itu dia ngeluarin antitesisnya lah. Jadi gelombangnya itu ditabrakin biar suara luar nggak terlalu masuk. Jadi ini lebih kedap lagi, even kita bawa 120-140 kedap. Dan yang bikin menyenangkan adalah dia itu mobil plug-in hybrid. Jadi gue dulu pernah punya mobil plug-in hybrid yang kalau misalkan penuh itu bisa jalan 38 kilo tanpa isi bensin. Dan itu hampir gue nggak pernah isi bensin. Kemana-mana colok. Karena sehari itu kita jalan paling berapa sih? 50 kilo aja nggak nyampe kalau kita di Jakarta. Bolak-balik kantor paling berapa sih, ya kan? Tapi ini terlalu imba. Jadi, dia ada colokan CCS 2, sudah fast charging juga. Kalian tahu kalau Chery Tiggo 8 CSH itu sekali ngecas, ya itu bisa jalan 90 km tanpa pakai bensin. Tapi masuknya ke EV Plus mode dulu. Karena kalau mode yang biasa, dia 25% mesinnya langsung nyala. EV modenya langsung mati. Dia punya baterai itu 18 kWh ya, sekitar segituan. Jadi kurang lebih sama kayak Wuling Air EV Lite. Ini baterainya 35 kWh. Jadi hampir 2 kali lipat dari Tiggo 8 CSH. Kalau ibaratnya Wuling itu kayak Wuling Bingo. Kalau di Wuling Bingo baterai 35 itu bisa jalan sekitar 333 kilo. Di sini bisa jalan 180 km sampai 200 km. Tergantung pakai metodenya CLTC, DDC atau apa. Jadi sangat panjang sekali. Dan semalam gue ngecas tuh rasanya happy. Gue bisa jalan ratusan kilo nih pakai EV-nya doang, nggak perlu mesin bensinnya nyala. Ya kebayang, orang udah pakai mobil ini, kalau dia setahun nggak keluar kota pakai mobil ini, ya tiap malam dia ngecas, itu mesin bensin nganggur, tau nggak? Dan untuk range udah sepanjang itu, lebih dari 100 kilo, sebenarnya ini mobil udah masuknya bukan plug-in hybrid menurut gua, masuknya ke range extender EV. Karena mobil EV aja ada yang 200 kilo, ada yang 180 kilo, kita beli dari baru yang kecil-kecil gitu kan. Nah, ini tuh kayak dikasih mesin tambahan buat nambahin range-nya. Itu yang terjadi di mobil ini gitu. Jadi menarik kan? Dan Chery lagi. Gue nggak tahu ya dia bakal ngasih kejutan di harga berapa ini. Oke, kita lihat belakangnya. Bentuknya seperti ini ya, tulisan plug-in hybridnya gede di bagian situ, Tiggo 9 ya. Oke, bisa dilihat lah, dan dia punya animasi ya. Kalau malam tuh gambarnya bagus. Lampu merah-merah ikut nyala. Nah, ada animasi kayak gitu. Kamera 360-nya ada, wiper dan kawan-kawannya juga ada. Oke, sekarang kita buka bagasinya ya. Dan tentu saja mobil dengan harga segini pasti sudah pakai electric power back door ya. Bagasinya itu besarnya segini dan dia 7-seater. Kalau misalkan ditegakkan ya, wah, depannya mesti ditarik dulu nih. Terlalu mepet ternyata saudara. A few minutes later. Nah, terus kalian aja deh kita bikin rata lantai kayak gitu. Besar, tapi kalau misalkan kita naikin ke atas, set. Nah, dia tuh nggak lega-lega amat bagasi belakangnya, karena dia bentuk belakangnya tuh kayak coupe dibikin agak landai gitu ya. Terus kalau misalkan kalian terasa terlalu tegak, bisa dimundurin lagi. Set. Dimundurin lagi seperti ini ya. Seandainya ada tombol buat ngelipat kursi tengah, itu pasti akan jadi lebih baik. Terus kita, udah ya, ditutup aja. Kurang lebih seperti itu bagasinya. Nah, kita lihat lagi masuk ke dalam. Nah, sekarang kita masuk ke tengahnya. Ini versi yang tadi ketutup nih. Sekarang kita buka. Nah, ini bangku baris keduanya, dan ini adalah posisi di mana tadi dilipat ya. Kita naikin lagi ke atas. Oh, mesti ditarik tuasnya. Nah, baru bisa dinaikin ke atas. Nah, ini dia bangku belakangnya. Oke, kita tutup ya. Sebelah kiri, lega banget nih. Ini menurut gua kursinya tuh tengahnya lega banget ya. Jadi kalau kita isi bertiga, itu pun masih lega sekali ya, karena emang lebar mobilnya. Kita buka armrestnya. Armrest itu cukup tinggi sebelah kanan, yang sebelah kiri itu lebih rendah. Dan di bagian sini tuh dikasih black piano, bagus. Kita pencet, nanti keluar cup holdernya. Sama di sini bisa jadi tempat naruh barang dan bludrunya bagus ya. AC itu nggak cuma dari sini, tapi dari pilar juga ada. Nah, inilah yang membedakan dengan Chery Tiggo 8. Tiggo 9 ini lebih gede, lebih mewah. Buat bangku belakang itu lebih dimanjakan. Apalagi dia punya pendingin buat jok
sama ada pemanas buat jok sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ya. Dan untuk di bagian belakang kita bisa atur seberapa kencang semburan AC-nya, tapi nggak bisa ngatur suhu dari si AC belakangnya. Di sini ada USB yang A sama tipe C, dan kita bisa atur kursi depan yang sebelah kiri berapa maju dan seberapa recline ya. Interior semuanya warna hitam ya. Tapi bagus, gue suka. Sama seperti biasa Chery, build quality dan fit and finishnya bagus ya. Nggak goyang-goyang, nggak ada rattle ya. Ini jarang nih, biasanya kalau ada sunsetnya ya, di sini tuh dibikin keras. Tapi sama Chery nggak, di sini dibikin empuk. Nah, ada plastiknya lagi buat naruh si sunsetnya. Ada speaker di bagian sini ya, metal. Dan di sini ada kayak lampu. Kalau misalkan kita buka ada motor lewat, nanti dia nyala warna merah buat ngasih tahu jangan buka dulu gitu ya, ngasih warning dia. Dan ada ambient light di bagian bawah sini. Speaker dari Sony, dan dia punya 14 buah speaker. Lampu di atas sini, ininya warna hitam ya, jadi nggak gampang kotor. Terus gimana dengan belakangnya? Nah, ini seperti kaset Chery ya, dia kan aslinya itu setir kiri. Nah, untuk masuk pasar Indonesia dibikin setir kanan. Nah, cuman setir kanannya ini tuh nggak dipindah. Jadi untuk akses ke bangku belakang dengan cepat itu masih ada di sebelah kanan, belum dipindah ke sebelah kiri. Jadi kalau kita mau ke belakang bisa lewat kanan sini, dan kita bisa atur kursi maju. Oh, maju banget ya, semaju ini. Terus juga kita bisa atur rebahnya, ini dia paling rebah sih. Oke, paling rebahnya enak sih ya. Headroom juga lega. Sekarang kita ke belakang yuk. Jadi kalau kita mau ke belakang, nah kita tarik di bagian sini, dia maju ke atas ya. Nah, jadi lebih gampang sih. Tapi ini cuma ada di sebelah kanan doang, yang sebelah kiri nggak ada. Ini adalah versi yang kita paling mundur. Dan kalau dimundurin sampai mentok, itu sama sekali kita nggak dapat legroom untuk gue yang tinggi 170 cm. Tapi kalau misalkan kita berkeadilan gitu ya. Nah, segini, ini kita dapat ruang kaki yang sangat lega. Bisa kali dimundurin dikit kali ya, biar lebih enak. Cuman, ya seperti itulah. Ini mobil ya, to be honest, untuk mobil dengan level segini, harusnya Chery udah masukin versi yang captain seat. Jadi kursi kanan kirinya itu individual, nggak ada tengahnya seperti ini. Atau kalian bisa modifikasi lah. Karena untuk level suspensinya, level kekedapan kabin dan kawan-kawannya itu udah cocok untuk jadi captain seat. Itu sih. Sekarang kita ke depan yuk. Sekarang kita udah masuk ke dalam interiornya, dan ini mobil seperti yang gue bilang, kedapnya itu luar biasa ya. Jadi ini mobil tuh kayak Tiggo 8 Cesa tapi dikasih noise cancelling. Dan dalamnya karena dia lebih lebar juga, ini tuh lega sekali ya. Kanan kirinya tuh jauh, kursinya juga terasa besar ya, tengahnya juga terasa besar. Layarnya gede di tengah, speedometernya juga gede, ada head-up display-nya. Komplit lah. Tapi di luar dari yang bagus-bagus ya, gue agak menyayangkan ada beberapa yang gue nggak suka dari mobil ini. Kayak misalkan tombol buat ngelipet spion sama ngatur spion itu pindah ke layar digital di sini. Kita rear mirror adjustment, nah baru kita bisa atur. Ini yang buat sebelah kanan, ini buat yang sebelah kiri ya. Terus kalau mau ngelipet spion ya mesti pencet di sini. Agak sedikit merepotkan. Terus juga buat AC-nya itu semuanya ada di touchscreen sini. Ya ada di sini tombol auto sama AC, defogger depan, belakang, EV sama HEV mode, sama ada buat ubah-ubah mode, ada putaran di sini. Transmisinya, switch levernya itu ada di sini ya, PRND-nya. Untungnya untuk lampu dia dikasih di sini ya, ada auto sama fog lamp bisa nyalain dari sini. Dia tetap dikasih tombol, sama untuk power back door, untuk fuel door itu masih dikasih tombol, tapi electronic parking brake-nya itu nggak ada. Ya meskipun untuk beberapa orang ya, kayak gue misalkan, tombol EPB itu hampir sama sekali nggak kepake. Karena kalau kita udah masukin seat belt, kita masukin ke D, maju, ya udah nggak perlu lagi gitu loh. Tapi nice to have kalau ada tombolnya. Terus setirnya kurang lebih sama seperti Chery yang kita kenal ya. Adasnya katanya dia beda sih dibandingkan dengan yang Tiggo 8 ke bawah, karena dia adasnya itu pakai Bosch punya. Tapi pas gua coba ya, sebenarnya gua nggak ngerasa ada perbedaan signifikan ya, karena gua udah cukup puas dengan adas yang ada di Tiggo 8 CSH. Sebelah kanan tombolnya juga masih sama, speedometernya itu juga masih sama bentuknya sama
Cherry Tiggo 8, tapi bagian tengahnya ya itu beda gambar Tiggo 9. Terus yang gue suka adalah nih adjustmentnya sudah otomatis ya. Tilt and teleskopiknya ini ciri khas mobil mewah. Nih ini otomatis. Jadi nggak cuma fitur-fitur segala macam, ini juga ditambahin nih. Biasanya kan cuma nambahin fitur-fitur di head unit segala macam, ini jarang yang ditambahin. Jadi enaknya kalau tilt dan teleskopiknya itu udah elektrik gini, kalau kita buka pintu ya, dia langsung bersiap buat kita keluar lebih gampang. Nah, pintunya juga ditutup, satisfying banget ya. Tapi ada hal yang gue suka di sini terkait dengan tombol, yaitu tombol buat ngatur ini nih. Kursinya diaturnya tombolnya di sebelah kanan sini ya. Pintu kayak Mercedes-Benz, dan ada tombol buat buka sama ngunci di bagian sini. Dan seperti halnya Cherry pada umumnya, build quality-nya, pemilihan materialnya itu bagus-bagus ya, nggak goyang-goyang, semua solid. Ini juga tuh kuat gitu loh, nggak kriat-kriat atau semacamnya. Even Tiggo 8 yang kita pakai buat ke luar negeri, 1 Million Journey, itu sampai sekarang pun juga interiornya masih bagus ya, nggak ada yang aneh-aneh gitu, rattle gitu nggak ada. Good job sih kalau buat perintilan interiornya tuh Cherry itu selalu bagus ya. Terus juga kaca-kacanya dia sudah pakai all auto, yang depan sudah pakai double glazing ya. Di atas ini nih kacanya lebar sekali, ada lampunya warna putih di bagian sini dan tempat buat naruh kartu di bagian sini. Atasnya ini sama seperti Cherry Tiggo 8 CSH, ada lampunya di sini ya, disentuh aja dia nyala, dan LED kristal gitu. Kalau matiin pencet, tapi dia matinya agak lama gitu, ngeredupnya tuh kayak ngedimnya tuh set gitu. Nah ini buat buka sunroofnya, dan gede banget panoramic sunroofnya. Cuma itu bukan hal yang luar biasa kalau di Cherry, karena Cherry Tiggo 8 harganya 398 sudah dapat panoramic sunroof seperti ini ya. Kaca spion sudah pakai elektrokromatik, ADAS-nya juga dia punya sensor di sini, lengkap sensornya, dan dia ada kayak tempat buat naruh dashcam, tapi nggak ada dashcamnya sih. Ya, seandainya kalau ditaruh di dashcam, maka mobil ini bisa dipastikan bisa membuat toko aksesoris nggak laku. Apa yang mau dimodif? Kaca film paling, lampu udah bagus, audio udah bagus, peredaman udah bagus, ya kan? Perintilan interior juga udah bagus. Masa mau dikulitin lagi? Kulitnya juga mirip-mirip kayak napa leather gitu, bagus ya. Desainnya bagus. Cuman dibandingkan dengan Cherry Tiggo 8 yang premium ya, ini loh. Jadi headrest Cherry Tiggo yang pakai speaker di bagian sini itu tuh kelemahannya, dia jadi nggak bisa dimajuin dan kaku gitu. Jadi kalau mau nyender gitu, kepala kita kurang maju lah. Mending dikasih bantal leher gitu loh, biar kita nyendernya tuh lebih enak. Udah sih, itu aja. Ambience light juga bagus, panel-panel kayunya ini juga dipegang tuh, panel kayunya itu kayak kayu beneran gitu ya. Ya, bagus lah. Terasa sih mewahnya sih ya. Dan di sini juga ada 50 watt wireless charging, sama kalau misalkan kita taruh HP kita, di situ ada kipasnya, jadi nggak bikin HP kita panas. Kalau terasa kurang dingin gitu, misalkan tetap masih panas HP-nya karena di 50 watt kan. Nah, tinggal dibawain AC-nya, HP-nya jadi lebih adem lagi. Ya, kurang lebih seperti itulah. Di bawahnya ada tempat penyimpanan, ada karet-karetnya. Di sini juga tuh bukanya halus ya kan. Terus di sini ada tempat penyimpanan juga, ada buat kulkasnya juga lagi kan. Jadi benar-benar full features yang dikasih sama Cherry. Dan gak cuma itu, kalian pasti ngerasa dong, aduh ini mobil gede banget ya, susah pasti parkirnya. Betul. Tapi untungnya kita dikasih auto park di sini. Kita pencet ya, nanti dia akan searching parking space. Nanti kita coba ya, bukan di sini ya. Dan dia nggak cuma bisa buat masuk, tapi bisa juga buat keluar. Dan lucunya ya, di sini ada customized parking. Jadi kalau misalnya kita mau parkir, ternyata dia nggak ngedeteksi ada parkiran. Nah ini bisa bisa diatur nih. Dan nggak cuma buat parkir ya, dia ada track reversingnya. Jadi tadi kan kita maju, terus tiba-tiba depan kita mentok nih, kita mau mundur. Susah dong lihat kiri kanan kan. Nah, kita start reversing aja. Dia akan ngikutin jalur kita tadi. Oh, ini jalur kita tadi nih. Mundur dia. Dan smooth ya. Ada mobil lain yang punya fitur kayak gini cuma agak susah. Suka nggak ngedetect. Nah, ini kita sekali coba langsung bisa. Dah, sampai sini aja. Up.
Oke, selesai. Confirm. Nah, sekarang kita auto park. Gue pengen coba masukin mobil ini ke rumah. Oke, start parking. Dia mau masuk parkir di rumah ya. Oke, masuk mundur. Baru gue mau ngerem. Oh, enggak, dia ngerem dong. Oh, nice. Ayo, let's go. Enggak, dia lagi mikir. Gue tahu kenapa ini nggak bisa. Ada pohon matoa. Tuh. Itu kalau kita lihat di apa namanya? Di spion, dahannya itu turun sampai kena ke arah ini. Artinya dia tahu, dia nggak cuma ngelihat bagian bawah bodinya doang, dia bisa ngelihat sampai ke bagian atas. Nah, kita cancel, kita P. Nih. Ini kan pendek ya. Jadi emang kalau masukin mobil ini agak nabrak sedikit. Dia bisa ngeliatin bagian atasnya juga ternyata. Bagus. Nah, berhasil ya parkirnya ya. Jadi dia tuh nggak cuma ngedeteksi apa namanya yang ada di bawah doang, tapi di atas juga dia ngedeteksi sampai jadi berhenti gitu. Aman berarti ya. Sebenarnya sih nggak apa kalau pohon ditabrak ya. Kan emang dia pasti begitu. Matoa tadi pohonnya by the way. Oke. Asik sih. Gue pikir cuma parking doang, tapi ada automatic reversing dan dia bisa parkir secara kita pilih manual gitu loh. Dan kemarin tuh coba ya, udah duluan ya. Iya. Kata nyari parkirnya waktu itu agak mepet. Dia tadi pas kita coba juga agak mepet, tapi aman sih, nggak nabrak. Tadi gue udah siap-siap mau ngerem aja. Ternyata emang dia itu udah perhitungannya oke lah. Nah, di sini ada navigasi, audio, telepon, settings, galeri, auto park. Nah, kita buka settingsnya dulu. Nah, ada quick control di sini ya, bisa kita lihat central locking, tailgate. Central locking buat apa ya? Di sini kan ada tombol. Tailgate, rear view mirror folding, ini penting nih. Vehicle window lock, sunroof, near to unlock, far to lock. Ini matiin aja deh. Repot kita kalau mendekat mobil, nanti dia otomatis ngebuka. Automatic folding of exterior mirrors. Jadi kalau dikunci dia nutup sendiri ya. Rear mirror adjustment, automatic adjustment of rear view mirror when reversing. Ini bisa kita atur nih. Pas masuk ke R, nanti kacanya ke bawah, both sides, left only atau right only. Ya, steering wheel button customization. Ini yang bintang ya. Bisa ganti settings, headrest mode speaker, AVM, HUD, steering wheel heating, ya. Light. Nah, ini lampu buat interior ya. Custom, link driving mode, musical rhythm, brightness-nya. Headlight delay ini kayak ini ya. Follow me home, intelligent high beam assist, dan untuk ngatur ketinggiannya bisa di sini. Oke, new energy. Ini mesin, ini motor listrik. Ini motor listrik lagi ya. Jadi ada motor listrik yang jadi generator di sini ada 3. Discharge management. Nah, ini nih, V2L-nya itu gila banget. Karena V2L-nya itu bisa sampai 6.600 watt. Itu lebih gede dari rumah gua gitu loh. Rumah gua cuma 5.500 wattnya. Ini 6.600 loh. Ya, jadi kalau 6.600 berarti dikit lagi bisa 7.700 kan buat ngecas mobil ya. Power saving mode tidak perlu. Pure electric mileage display. Nah, ini bisa diganti nih. Battery level ya. Standard mileage ya. Ini sekarang 150 km. Dynamic mileage. Kalau dynamic ini sesuai dengan cara berkendara kita. Semakin kencang semakin boros. Ya, kita pakai yang battery level aja. Oke, eco modenya ada di sini ya. Reduce power consumption by adjusting display brightness dan nggak perlu ya. Oke. Terus ada drive ya. Eco, normal, sport, snow, sand, off-road ya, bisa diatur dari sini juga. Drive mode memory juga bisa. Ada HEV, EV, sama EV Plus. Gue paling suka EV Plus, kenapa? Karena kalau EV Plus itu benar-benar baterainya bisa dihabisin banget. Kalau kita pakai EV biasa, 25%, mesin depan sudah nyala. Driver monitoring system alarm, ini kita matikan saja. Karena di sini tuh ada, ini nih driver monitoring system di sini, dia infrared. Sebenarnya ini bagus sekali ya. Gak semua mobil punya ini, cuma buat kita agak kurang lah ya. Ini salah satu syarat kalau kita mau dapatin safety rating yang tinggi gitu. Integrated cruise assist warning,
Intelligent Avoidance System, Automatic Emergency Braking kita matiin aja. Oke, Forward Collision Warning System juga kita matiin. Tapi Forward Collision Warning Systemnya pas kita mepet mau nabrak gitu, dia tuh speedometernya langsung merah gitu loh, keren loh. Rear Collision Warning matikan saja, Emergency Lane Keeping Assist juga matikan saja, Lane Departure Assist juga kita close saja ya. Oke. Blind Spot Detection, Door Opening Warning, Departure Warning, oke lah. HUD, Head Up Display-nya, dia tuh tampilannya ada banyak. Jadi kalau kita pakai navigasi ada arahnya, sama berapa meter jaraknya, sama di atas ada Augmented Reality-nya. Terus ya, dia juga ada speed limit berdasarkan dari peta di jalanan. Sebenarnya kalau di Indonesia nggak terlalu kepake. Kalau kita lagi di Malaysia gitu itu kepake banget biar nggak kena tilang. Steering wheel adjustment, HUD, snow mode dan kawan-kawannya. Vehicle settings, ini juga penting sekali ya. Tailgate-nya bisa diatur seberapa tinggi. Wiper sensitivity-nya low, normal, high, maksimum. Tapi ini cuma sensitivity-nya aja ya. Tetap kalau misalkan kita mau atur low sama high atau auto, itu di sini ada tetap nih putarannya. Termasuk juga wiper belakang. Ini nih gue demen nih. Jadi meskipun semuanya ada di touchscreen, tetap di sini tuh dikasih gitu. Termasuk lampu juga ada. Nah, aiming reminder, automatic lock, main driver unlock alone. Kalau dipencet ini nanti kita buka kunci, yang kebuka cuma sebelah kanan doang, nggak semuanya. Oke, maintenance tips nggak perlu. Brake pitch control juga nggak perlu. Steering force mode masukin yang sport ya. Brake sensation mode kita masuk yang comfort. In-car child detection, display. Nah, temanya bisa diganti di sini mau streamline atau klasik. Kita pakai klasik aja ya. Lebih keren gitu, bulat, ya kan? Wallpaper juga bisa diganti-ganti ya. Static kayak gini. Atau mau diganti gambar sendiri, masukin USB bisa tuh. Ya. Gue nggak tahu di aplikasinya, kan dia juga ada namanya CarLink O. Jadi dia bisa konekin mobil ini sama HP kita, mau nyalain biar dingin dan kawan-kawannya, ya. Bisa nggak ya kita masukin wallpaper ke situ? Terus juga ada screen protection, kalau misalkan kalian nggak pengen ke distract, mau diganti kayak gini bisa juga. Brightness modenya auto, central control screen, instrument cluster, screen cleaning, reset. Connect. Nah, ini buat HP kita, wireless charging bisa dinyalain dari sini. Sound, ya. Advanced EQ-nya, gue sukanya yang live surrounding sound. Suara audionya bagus. Karena dia speakernya 14 ya. Sebenarnya 12 karena 14-nya tuh duanya tuh di sini gitu. Ini nggak dianggap lah ya. Terus media phone sama ini nih, expand more. Jadi waktu gue pertama kali pakai mobil ini, tek, suara lampu sennya itu berisik banget. Nah, suara lampu sen itu bisa diatur di alarm di sini. Tuh. Ini tuh berisik banget ya. Jadi dikecilin. Dan ini kalau kita pakai lampu sen bisa keluar dari sini nih gambarnya. Ya. Ada track reversingnya juga di sini sama parkingnya. Oke. Oke. Lanjutin yang tadi. Oke, 3D. Oh, rear wheel. Ini penting banget nih kepake nih. Kalau kita belok di sebelah kiri kanannya tuh ada kayak gundukan gitu ya. Kan suka ngebaretin pelek ya. Nah, itu bisa tuh jadi solusi. Oke, voice. Nah, jadi dia punya voice command juga dan bisa bahasa Indonesia. Sistem dan kawan-kawannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Apple CarPlay, Android Auto, semua ada wireless. AVM tuh yang tadi ya, yang kamera 360. Oke. Terus untuk AC ada di sini, termasuk sih ada kursi. Karena kursinya pemanas dan pendinginnya itu bisa di depan sama belakang dan semuanya bisa diatur dari layar. Plus kalau misalkan Tigo 8 CSH dia punya kursi pijat itu cuma di satu sisi aja, satu kursi doang. Ini bisa kiri dan kanan, bisa mendapatkan pijatan yang sama. Tapi kalau misalkan kita pengen gampang gitu mencetnya, di sebelah kanan sini ada buat ngatur lambar ya, bagian sininya nih. Sama kalau kita pencet bagian tengahnya, itu nyalain kursi pijatnya. Aduh, kiri kanan ada. Dan untuk yang sebelah kiri dia ada relax mode, jadi bisa kayak tiduran yang di sebelah kirinya gitu. Jadi meskipun belakang ada captain seat, kalau kalian pengen tiduran bisa di kursi yang sebelah kiri. Udah enak. Terus AC-nya kita pencet di sini. Nah, ini juga settingannya ada banyak, tapi yang kepake menurut gua, kita tuh bisa ngatur kursi belakang, pencet di sini. Nah, kecepatannya bisa diatur di sini ya. Nah, pindah lagi ke depan, pencet lagi.
Jadi seperti biasa Chery selalu ada filter buat di kabinnya yang lebih bagus dibandingkan dengan mobil biasa, dan ada ionnya juga di sini. Jadi buat kebersihan interior. Nah, di sini ada setting juga ya. Automatic defogging, automatic cabin ventilation kita matikan saja karena tiba-tiba dia suka ngambil udara dari luar jadi bau gitu ya. Automatic air purification operation, automatic cabin cleaning, custom air conditioner, ada eco, mid atau strong. Sama dia juga punya nap mode, jadi kalau misalkan kita pengen di mobil aja, nggak pengen jalan-jalan, bisa dinyalain. Yaudah sekarang kita jalan aja. Asik. Chery Tiggo 9 CSH. Oh iya, reminder juga teman-teman, gue kemarin tuh waktu Beijing Auto Show diundang sama Chery ke China, sama Fitra Mobi juga, kita ngeliat mobil Chery Tiggo 9 itu ditabrakin adu banteng separo. Mobilnya aman, bagus. Bahkan gue pikir sampai situ doang, ternyata mereka mendemokan mobil ini ditebalikin, digulingin, gubrak. Luar biasa loh Chery loh. Itu kalau misalkan fail kan malu banget ya. Jadi dia punya suspensi, itu rasanya tuh mirip-mirip kayak Hyundai Palisade gitu ya. Jadi dia masih empuk, tapi masih stabil. Dan kalau kita lewat jalan bergoyang begini, yang kiri kanan gak rata, dia bodinya masih goyang-goyang gitu ya. Khas mobil-mobil zaman sekarang bodinya rigid. Jadi bodinya itu nggak flexing gitu, nggak goyang-goyang. Tapi harusnya ini bisa lebih empuk lagi karena lihat dong, ini tekanan bannya 46 sama 45 psi. Harusnya mobil seberat ini mungkin nggak, gue senangnya 33 biasanya. Tapi mobil kalau gede berat, kita bikin di 36 kali ya. Nanti kita turunin tekanan bannya, kita rasain gimana suspensinya setelah ini. Karena tekanan ban itu berpengaruh terhadap bagaimana mobil itu meredam guncangan ya. Begitulah. Mobil ini seperti yang sudah kalian tebak ya. Tiggo 8 CSH aja udah enak banget. Tiggo 9 CSH lebih enak lagi. Serius. Handlingnya memang lebih enakan Tiggo 8 CSH ya. Namanya mobil gede gitu ya. Suspensinya empuk ya. Tentu saja handlingnya nggak akan sebagus yang lebih kecil. Tapi dia tuh punya body roll, menurut gue bagus ya. Dia masih terjaga loh. Jadi pas kita belok, abis exit tol atau abis masuk tol gitu ya, dari pintu gerbang kan biasanya masuk muter dikit dulu gitu ya. Itu tuh kita bawa set gitu, bodinya tuh masih anteng, bagus, nyaman. Dan ketika kita ngerem gitu ya, kita gas, itu bodinya tuh nggak terlalu parah divingnya. Terasa divingnya, kas mobil gede gitu, depannya tuh nunduk, pas di akselerasi ke belakang gitu. Tapi untuk mobil dengan suspensi sempuk ini, dan ya itu sih emang remnya masih agak terlalu sensitif buat gua ya. Jadi drivernya harus kenalan dulu sama mobilnya. Kalau biasa pakai mobil biasa gitu ya, yang remnya agak dalam, jadi kita ngeremnya dikit aja dia udah respon. Jadi harus terlatih gitu drivernya. Tapi yang paling gila itu pedal gasnya. Pedal gasnya tuh bisa diajak santai gitu ya, kita gas dikit gitu ya, nyantai gitu. Tapi jangan coba-coba naik mobil ini langsung difloorkan, langsung ditekan rata lantai. Gila, larinya kenceng banget ini mobil. Dan karena di AWD ya, ketika kita akselerasi itu nggak pakai spin dulu gitu. Viv, siap-siap Viv, kita di eco nih, kita gas. Gila tuh, langsung 70 ya. Kalau eco tuh masih dikit gitu, masih ditahan dikit gitu ya. Dan ini kita EV, kita HEV deh ya, biar mesinnya nyala. Cuma mesinnya nyala juga gue nggak ngerti, nggak kerasa mesinnya nyala. Jadi kita harus lihat di sini ya, kita masuk ke setting, kita masuk ke new energy, baru kelihatan nih mesin nyala apa enggak. Nih ya, depan kita, depan ngerem, gas dikit, baru nyala tuh dia tuh. Kita bisa tahu dia nyala apa enggak dari mesinnya warna merah apa enggak tuh. Tuh nyala ya, ada suara kecil sekali ya, ini tandanya dia lagi nyala, dia lagi ngisi nih ke baterai. EV mati ya, udah kita mati nih ininya, kursi pijatnya
Iya, jadi kita tahunya itu mesinnya nyala tuh dari sini aja gitu, karena suaranya kedap sekali. Sehalus itu mesinnya. Kita masuk sport deh sekarang ya. Normal mode. Kalau kita masuk sport, Mode. HEV lagi ya, biar terasa larinya. Siap-siap, Viv. Ini ugal-ugalan banget ini mesinnya tuh. Ini ya, kita susul dulu. Nih. Sekarang kita jalan di 60. Kita injek gas di mode sport HEV. Gas. Gila. 100 sudah. Edan. Pol, kencengnya pol. Iya, jadi ini mobil kenceng banget. Dan kencengnya tuh nggak cuma di bawah 100 km per jam. Beberapa mobil bensin atau hybrid ya, itu biasanya kencengnya tuh di bawah doang, 100, 0 ke 100 kenceng, di atas 100 loyo. Ini tuh di atas 100 masih ngisi. Edan. 650 Nm, 395 horsepower, emang nggak bohong tenaganya ya. Sekarang tekanan bannya udah kita ubah ke 36 ya, walaupun pembacaan di sini 37 ya. Tuh, lihat tuh. Kita belok, bodinya tuh nggak miring gitu ya. Padahal kecepatannya nggak terlalu rendah juga gitu. Nih, kita gas. Ini mode EV nih. Cus, hihi. Dan naik mobil AWD ya, mobil bertenaga besar kalau FWD itu pasti setirnya kemana-mana. Itu namanya torque steer. Jadi semakin kenceng mobil, itu pasti semakin berasa torque steernya. Kalau kalian pakai mobil 1500 cc NA ya, nggak terasa itu torque steer. Pas cobain mobil tenaganya gede FWD gitu ya, wah nih kok setir lari pas ngebut. AWD nggak ada, belakangnya juga ikut muter. Set tuh. Kita tutup atasnya deh ya. Ini tuh kedengeran suaranya bukan dari kolong, bukan dari samping, tapi suara angin dari sunroof ya. Kalau ditutup, hilang suaranya, kedap. Nah ya. Kita masuk HEV, masuk sport nih ya. Sport mode. Aduh, ada bau orang bakar sawah. Oke. Tuh, 2, 3. Wah, ada spin dikit tapi nggak berasa suaranya ya. Cepet langsung, gila. Langsung 100 loh. Tuh. Hampir 140 tadi ya. Dan dia seperti yang gue bilang, dia tuh bisa ngebaca kecepatan maksimal di jalan dari navigasi. Itu 120 tadi kita ngelewatin, dan kalau udah ngelewatin nanti warnanya merah. Nah ini yang gue bilang, beberapa mobil kalau di tol EV atau HEV di atas 100 udah mulai turun tuh performanya. Ini mobil enggak loh. Dia udah 100, 120, 140 digas masih ngisi, masih jengat. Agak-agak edan nih mobil. Ini tolnya sekarang udah sampai Jogja, Prambanan sih tepatnya sih, sampai Jogja tuh. Kita belok begini 66, padahal kita masih santai, nggak ikut miring gitu ya. Kita gas nih. Ini 80, 90, 100. Udah hampir 120. Gila, kenceng banget nih mobil. Cuma dia itu kenceng, masih stabil, tapi stabil yang empuk ya. Jadi bukan yang keras. Artinya buat gua, mobil dengan level performance seperti ini ya, itu harusnya dia pakai sport suspension, bukan suspensi yang ala-ala Palisade kayak gini. Ya, ini di tol enak banget tuh suspensinya loh. Lewat jalan goyang deng 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 gitu. Nih, sambungan jembatan nih. Tuh. Gitu doang. Lompat lagi. Tuh, gitu doang. Jadi anggap aja kalian beli Palisade gitu ya, AWD, tapi mesinnya lebih kenceng. Serius. Ini kayaknya untuk mobil di bawah 1 miliar, non EV ya, HEV, hybrid electric vehicle, ini kayaknya paling kenceng deh. Larinya sih agak sadis. Dan adasnya, seperti yang gue bilang, adasnya sih bagus ya. Gue nggak ngerasa ada yang aneh-aneh. Tuh. Cruise controlnya bagus. Kita tambahin pun juga dia nambahnya tuh gradual gitu, gak bikin kaget nih kaki gue angkat sedikit. Dan kalau misalkan ya, kita 140 nih, depan kita deketin. Nah,
Terus tiba-tiba dia masuk ngeremnya pun juga halus gitu. Jadi bisa dipercaya nih mobil gitu. Cuma tetap dia harus dipegang ya, karena dia pasti minta dipegang terus. Tuh. Depan kita lari 111 gitu ya. SUV sport. Mendekatnya tuh halus banget. Ya, tapi Tigo 8 CSA pun juga sama menurut gua ya. Juga udah bagus gitu. Bisa gua pakai dari Klaten ke Jakarta dan Jakarta Klaten gitu. Nih. Oh, dia naik tuh kecepatan itu. Dalamnya tuh kayak nggak ada apa-apa dan kedap banget gitu. Gua kemarin tuh nggak sadar bawa di mobil bawa keluarga tuh nggak pernah kenceng ya. Bisa bawa 140 tuh kayak kenceng banget kalau bawa keluarga. Dia tuh nggak sadar gitu saking kedapnya kabin, suaranya tuh nggak berisik, terus juga pedal gasnya effortless. Jadi kita nambah kecepatan tuh ya. Kita susul dikit nih. Kita nambah kecepatan itu bener-bener nggak berasa gitu loh. Ini sport, eco itu lebih enak lagi, lebih halus. Ini tuh kita gas dikit tuh 120, 140 nggak dalam hitungan detik gitu. Jadi ini kayaknya diganti gitu, bukan ngetes 0 ke 100 tapi dalam 10 detik. Dari 0 ke berapa kita dapat dalam waktu 10 detik. Nih contoh lagi nih, suara mesinnya agak kerasa tuh. Kayaknya mesinnya mulai kerja ya. Jadi gas tuh 140, 50, 60. Wah. Oh, gila loh nih mobil loh. Kenceng banget loh. Maksudnya untuk level harga segini ya, di bawah 1M, performance-nya sih sadis loh. Fortuner apa Pajero Sport, kalau ketemu mobil ini jangan ini ya. Jangan petantang-petenteng ya. Malu kayak. Kenceng gila yang mobil. Gue gak ngerti deh ini apa yang ada di pikiran engineer Chery. Kita bikin mobil kenceng yuk di sebuah SUV gede. Kebayang kalau ini mobil dikasih desain yang lebih kecil lagi, powertrain sama, itu pasti lebih kenceng lagi tuh. Karena ini bodinya gede, pasti berat ya. Gila loh, ini kenceng banget loh ini di tol. Tapi yang gue harapkan ya dari orang-orang yang beli mobil ini, gue tahu ini mobil kenceng gitu ya, terutama buat yang sebelum-sebelumnya naik mobil diesel, modifan gitu kan. Ya, tetap sensasinya beda. Ini lebih kenceng, tapi sensasinya nggak kayak mobil diesel gitu. Terkadang kita nggak sadar kalau ini mobil udah bawa kenceng, tapi mobil masih stabil, masih nyaman gitu ya. Dan kita nggak pas lihat, 130 gitu kan. Jadi tetap harus sering-sering lihat speedometer, lihat head-up display. Kita tuh lari berapa sih? Karena ini mobil kenceng nggak berasa ya. Even gue bawa keluarga, gue sempet kaget. Istri gue juga santai lagi, nggak protes. Biasanya kalau kenceng protes 120 aja suka protes gitu kan. Nggak berasa 130 nih. Rasanya gini doang gitu loh. Katanya kalau bawa 100 kayak bawa 60 ya. Karena emang mobilnya beda level sih emang sih. Kayak bawa Volvo XC90 ya. Volvo XC90 juga sama. Lu bawa kenceng gitu nggak berasa kenceng gitu. Yang PHEV juga lagi sama. Sekarang kita pindahin ke EV. Ya, biar kita nggak usah isi bensin, Eco mode. masuk eco mode. Kita masuk ke EV, kita lihat mesinnya. Kalau di kecepatan 120 tuh masih mati loh. Kita tambahin lagi kecepatannya, dia masih mati mesinnya. Jadi kencengnya itu dari motor listrik ya. Nah, tapi ketika kita butuh tenaga tambahan dari, kan motor listrik tuh seperti halnya mobil EV kan ya, semakin kenceng kan semakin gak berasa tuh. Jadi 0-100-nya kenceng, tapi habis itu kecepatannya turunnya lumayan drastis kan. Nah, disitulah saatnya mesin bensin 1500cc turbonya bekerja. Dan dia pakai transmisi DHT-nya beda sama punyanya si Tigo 8 CSA yang cuma 1 percepatan. Yang ini dia pakai 3 percepatan. Jadi dia bisa ganti gigi walaupun cuma 3 gigi doang. Karena buat apa pakai gigi rendah? Toh udah ada mesin bensinnya. Dan mesin bensin torsinya besar, otomatis nanjak-nanjak pasti gampang gitu. Udah nih kita bawa 124, 123 full EV mode. Aduh, asik sekali ya. Jadi gua nih ya kalau pakai nih mobil di Klaten, gua ke Semarang, gua ke Jogja, gua ke Solo, itu nggak perlu pakai bensin, udah colok aja full. Dari tadi kita geber-geber masih 64%. Gede baterainya.
gede banget. Ya, makanya ini sebenarnya harusnya jadinya range extender EV, bukan hybrid electric vehicle. Siapa tahu kalau jadi range extender bisa jadi warna biru platnya. Gak boleh ya, jangan ya. Oke, sekarang kita sudah keluar dari tol Jogja yang Prambanan. Sekarang kita ngomongin gimana soal konsumsi bahan bakarnya. Ya, karena kita pakai EV mode terus-menerus ya. Ya, otomatis kita cek sini dapat sekitar 50 km. Last 50 km dapat 50 km per liter. Tapi ini nggak bisa jadi patokan. Kenapa? Karena agak sulit kita ngomongin konsumsi bahan bakar PHEV. Karena kalau kita isi baterai secara full, ya bisa dibilang kita nggak akan pakai sama sekali untuk 50 km pertama. Jadi semuanya udah pakai EV aja gitu, pakai baterai. Bahkan dengan klaim 180 sampai 200 ya. Let's say beneran kita dapat 180 gitu. Wih, 180 km gue bolak-balik Jogja, even lebih, sama sekali nggak usah pakai bensin. Gue pakai bensin itu pas gue pakai ke Surabaya misalkan. Oke Google, berapa jarak Klaten Surabaya? Jarak ke Surabaya dari Klaten 296 km. 296 km. Artinya let's say gue dapat 180 km full EV, gue pakai mode EV Plus, abis itu dia menggunakan bensin. Artinya kita pakai itu cuma 96 plus 20, cuma kita pakai 116 km aja. Itu yang benar-benar pakai bensin. Dan itu pun bensinnya masih pakai mode EV-nya, mode hybridnya ya. Jadi nggak full bensin juga gitu, masih ada penggerak listriknya. Dan dari yang udah-udah ketika gue habisin, karena pas gue bawa dari Jakarta ke Klaten, ketika gue pakai, kan habisnya tadi tinggal 16% tuh berapa, karena gue pakainya EV Plus kan. Itu pas dibawa jalan, dia naik jadi 25% baterainya. Jadi dia ketika kita bawa jalan, dia langsung otomatis ngecas sendiri ketika EV Plusnya udah mati gitu. Dan klaimnya Chery sendiri, kalau misalkan ini semua mati ya, maksudnya si baterainya habis, benar-benar habis, terus kita jalan pakai mode hybridnya, itu dapat sekitar 19 km per liter. Tapi gue kurang yakin, karena waktu gue pakai agak lumayan kencang, gue bilang gue kemarin bawa 140 gitu ya, nggak berasa gitu 140 di mobil ini. Itu gue dapat sekitar 1:13,6. Ya, artinya untuk kecepatan tinggi itu cukup irit. Dan kemarin barang gue full, orang juga full, itu cukup irit. Artinya kalau gue bawa sendirian kayak sekarang, itu mungkin bisa dapat 1:15, kurang lebih sama kayak Tigo 8 CSH. Ya jadi, ya itulah enaknya mobil PHEV. That's why gue kemarin punya mobil PHEV di rumah itu happy sekali ya. Bukan di rumah, di kantor gitu ya. Karena hampir sama sekali nggak pernah isi bensin. Semuanya sudah pakai ini aja gitu loh. Nah, masa depan itu menurut gue PHEV sih. Apalagi kalau PHEV dapat plat biru-biru yang di bawah itu, aduh, bebas ganjil genap PHEV. Luar biasa. Jadi Tigo 9 CSI ini kayak tick all the boxes ya. Artinya semuanya yang kita inginkan dalam sebuah mobil tuh ada semua gitu loh. Minus-minusnya kayak tombol gitu-gitu, jadi ya udahlah ya, nggak terlalu dipikirin. Apalagi kalau nanti Chery ternyata ngeluarin harganya agak gila gitu. Buat gua ini harga cocoknya kalau yang AWD mungkin 900 juta, kalau yang FWD 800 juta lah rasional ya. Karena kemarin gue juga nyobain Tigo 8 CSH, gue rasa itu mobil cocoknya harga 800 jutaan. 700 pun masih oke. 800 juta dihajar sama Honda CR-V, gue masih lebih pilih Tigo 8 CSH. Tapi mobil ini kira-kira berapa harganya? Kita tunggu saja nanti. Gue seneng ngopi di sini karena deket masjid ya. Cuma masalahnya nggak ada parkiran. Coba kita parkir depan ya. Sekalian
mau nyobain parkir yang custom yang benerannya. Katanya Afif yang nyoba lebih dulu gitu ya. Ini dia parkirnya itu bisa ngadepnya dipilih mau depan atau belakang. Dan Android Autonya ini masukan buat Cherry ya, kalau bisa dia tetap ininya kelihatan. Jadi jangan dibikin full gitu, tetap ada controller AC-nya gitu. Karena dia nggak ada controller AC di sininya. Nah, kita coba masukin. Oke, start parking. Wih, ya auto parking itu beneran nggak pakai dia tuh, bukan cuma gimmick. Wih, ada auto parkingnya, pas dicoba gagal mulu. Udah komplit. Oke, komplit. Lurus sih, cuma kita tadi intinya yang salah berarti. Apa namanya, kita ngaturinnya yang salah ya. Karena menurut gua satu hal nih ya, dia agak kurang lebar sih. Nih, ketika kita masukin customize parkingnya, seandainya dia bisa dibikin lebih lebar lagi, ya, lebih ke sana. Ini merah nih udah, pasti dia bagus. Udah itu doang sih, tapi ini auto parkingnya beneran kepake sih. Gila, gua happy banget sama ini mobil ya, karena ya itu tick all the boxes, nyaman, dan ketika dibawa itu rasanya mobil kelasnya 1 miliar ke atas gitu. Performance-nya even kayak mobil harga 2 miliar. 0-5 detik, sebuah SUV besar seperti ini, kedap, nyaman, audio bagus, fitur banyak. Ya, seperti itulah. Semoga harganya beneran mengejutkan. Kalau misalkan tiba-tiba keluar 1,5 miliar sih, 1,4 miliar, gue kayak ya oke lah. Cocok lah di harga segitu, cuma nggak surprise, nggak wow. Tapi Cherry tahu sendiri kan seperti apa biasanya. Tadi sampai jumpa di vlog berikutnya. Buat teman-teman yang udah beli Tigo 8 CSH atau Tigo 9 CSH, coba di komen seperti apa rasanya di bawah. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.